warung-warung yang ketika siang kita makan siang gitu kan di kantin. Nah, itu salah satu contoh dari perusahaan dagang. Nah, nanti di pertemuan hari ini itu kurang lebih sih kita mencatat beberapa transaksi apa saja sih yang ada dalam perusahaan dagang. Kemudian kita juga untuk mencapai sampai jurnal penyesuaian dan laporan laba rugi nanti kita bisa mulai minggu depan gitu. Tapi di minggu ini kita coba mengenal kulit-kulitnya terlebih dahulu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, karakteristik dari perusahaan dagang, sebetulnya semua perusahaan ya, baik perusahaan dagang maupun jasa, pasti tujuannya adalah memperoleh laba gitu. Ya, walaupun misalkan perusahaan sektor publik pun, walaupun tujuan utamanya adalah bukan mencetak laba, tapi salah satu tujuannya adalah memperoleh laba. Untuk apa laba tersebut kalau di perusahaan publik? Tujuan dari laba tersebut adalah untuk pemanfaatan sarana dan prasarana gitu. Tapi berbeda dengan perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang atau perusahaan jasa atau perusahaan manufaktur itu tujuan memperoleh labanya adalah untuk keperluan dari investor seperti itu. Jadi tujuannya jelas kalau di perusahaan swasta secara umum mereka mencetak laba. Nah, karakteristik lain dari perusahaan dagang adalah berdasarkan pendapatannya itu lebih banyak kepada penjualan. Ya, kalau kita contohnya misalkan pedagang somai gitu ya. Ya setiap hari pendapatan mereka adalah yang berasal dari jualan somainya gitu. Ya, misalkan ada penjualan-penjualan lain seperti apa ya? Misalkan ada kecap berlebih misalkan kecap nih kira-kira mau mau apa namanya? Expire beberapa hari kemudian, nah bisa itu dijadikan penjualan gitu. Tapi pendapatan utamanya adalah berasal dari produk somai seperti itu. Nah, kemudian karakteristik lainnya itu membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali. Biasanya di dalam industri retail ya, seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin contohnya di pedagang kelontongan ya, atau Alfamart, Indomart itu pedagang retail gitu. Jadi kita membeli membeli barang di vendor, ya, misalkan membeli barang di vendor A sebesar 500 gitu ya. Kemudian kita menjual ke konsumen langsung dengan harga 1.000. Biasanya seperti itu. Nah, tapi ada lagu satu jenis perusahaan manufaktur namanya. Nah, perusahaan manufaktur ini biasanya nanti akan dibahas di akuntansi keuangan ya, atau di akuntansi biaya itu dibahas mengenai perusahaan manufaktur. Tapi tujuan perusahaan manufaktur biasanya hampir mirip dengan perusahaan dagang, hanya mereka lebih banyak bicara mengenai produksi barang dan jasa. Produksi barang ya. Ya kalau tadi di perusahaan retail itu mereka mengambil barang dari pabrik itu misalkan, nah pabriknya sendiri itu memproduksi suatu produk. Ya, jadi mulai dari bahan raw material gitu ya, kemudian diubah menjadi finish good. Nah, itu prosesnya seperti itu. Mulai dari pembelian bahan baku sampai diubah menjadi barang jadi produk utamanya pabrik tersebut. Nah, berbeda dengan perusahaan dagang itu hanya membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, ini di nomor 3 juga kurang lebih seperti yang saya jelaskan. Nah, tadi kemudian karakteristik lainnya pembeliannya itu lebih banyak berupa berwujud fisik ya. Kemudian biasanya juga ketika membeli dalam jumlah yang banyak ada beberapa potongan harga gitu. Kemudian ada konsekuensi pembayarannya bisa telat gitu. Biasanya seperti itu di perusahaan dagang. Nah, perbedaan lainnya di perusahaan dagang itu kalau di perusahaan jasa itu tidak ada namanya harga pokok penjualan ya. Karena mereka hanya menawarkan jasa yang digunakan. Tapi ketika di perusahaan dagang itu ada pos-pos namanya harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini komponennya bahasa mudahnya itu harga dasar ya, teman-teman. Harga pada saat kita membeli barang dagangan kita. Misalkan kita
menjual tadi somai, somainya kita beli dari toko lain gitu ya, seharga 1.001, maka yang disebut harga pokok penjualan adalah bahan somainya, kemudian untuk mengolah menjadi satu porsi somai kan membutuhkan beberapa 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 jenis item ya, misalkan somai, kemudian ada kecap, ada bumbu kacang gitu. Nah, nanti kita golongkan, kita hitung setiap satu porsi itu memiliki jumlah nilai jualnya berapa. Nah, sehingga didapatkan harga pokok penjualan untuk satu porsi somai adalah misalkan totalnya 4.000 gitu. Nah, kalau kalau saya gambarkan seperti ini ya. Ya, ini harga pokok penjualan. Ya, kita bicara misalkan somai. Satu porsi somai itu biasanya mengandung pertama bahan baku somainya ya. Misalkan anggaplah satu porsi itu berisi 5 somai, yaitu satunya 1.000, berarti 1.000 dikali ada 5 sama dengan 5.000. Kemudian ada bumbu kacang misalkan. Bumbu kacang ini harganya 500. Kemudian ada kecap, harganya 500 juga. Kemudian ada apa lagi sih? Jeruk nipis misalkan ya. Ini harganya 1.000. Nah, jika di totalnya itu berarti kan ada 7.000 ya. 7.000. Nah, ini disebut harga pokok penjualan. Seperti itu. Nanti dalam komponen laporan laba rugi, penjualan itu sebelum dikurangi beban-beban, itu terlebih dahulu dikurangi harga pokok penjualan. Ya, sehingga nanti muncul gross profit. Nah, itu nanti jelas saja sih yang saya jelaskan, nanti kita jelaskan lebih detailnya di pertemuan selanjutnya. Nah, ini ya, ada siklus operasi perusahaan dagang. Ya, biasanya mulai dari ini mulai dari pembelian barang ya. Kita bentar. Ya, ini ya mulai dari kita ini penjualan secara ada yang secara kredit, ada yang secara kas ya. Kredit itu kan artinya pembeli berhutang terlebih dahulu gitu. Nah, ini mulai dari tagihan dikirimkan, kemudian kita menerima kas gitu ya. Jadi ada penjual membeli somai, sorry, membeli somai gitu kan. Jadi kita perannya sebagai perusahaannya ya, artinya sebagai yang eh, menjual somainya gitu. Jadi kita ketika ada pembeli yang membeli somai ini, kita menerima uang kas gitu kan. Setelah itu kita membeli persediaan, barang diterima, kemudian diolah persediaannya yang menjadi satu porsi somai, kemudian bisa langsung dikirimkan dan menjadi piutang usaha gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini eh, perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa ya, teman-teman semua. Tadi di awal juga sedikit karakteristiknya sedikit disebutkan. Pertama, perusahaan dagang itu biasanya berwujud fisik ya. Artinya yang diperdagangkan adalah barang gitu. Sementara perusahaan jasa bukan barang yang diperdagangkan, tapi jasa alias non fisik. Contohnya ya seperti jasa jasa mengetik misalkan, yang ditawarkan adalah bukan fisiknya tapi
tenaganya seperti itu misalkan. Nah, kemudian akun dalam laporan keuangannya itu ada sama ya, dalam laporan keuangan itu semua ada 5 laporan keuangan sama, ada laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi, arus kas, ada perubahan modal, dan satu ada lagi catatan atas laporan keuangan. Itu semua baik di perusahaan dagang, jasa maupun manufaktur sama. Karena kita berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku ya, SAK gitu, standar akuntansi keuangan. Tapi beberapa akun yang mencolok itu biasanya di dalam perusahaan dagang itu ada namanya persediaan barang dagang. Sementara di perusahaan jasa tidak ada persediaan barang dagang. Ya, persediaan barang dagang ini contohnya apa? Contohnya kalau di perusahaan jasa karena tidak ada barang berbentuk fisik, maka tidak ada persediaan. Tapi karena di perusahaan dagang ada barang berwujud fisik, jadi ada persediaan barang dagang yang harus kita nilai. Gitu. Contohnya ya, misalkan kita membawa total 100 porsi somai hari ini. Ternyata hari ini tuh tidak habis terjual somainya. Menyisakan 30 porsi somai gitu. Nah, 30 itu kita sebut sebagai persediaan barang dagangan. Ya, artinya yang itu nanti teman-teman semua harus menghitung berapa sih jumlah nilainya. Nah, nanti tata cara perhitungannya kita kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian berdasarkan siklus operasinya ini ada beberapa alur ya. Sudah saya jelaskan tadi, kalau misalnya di perusahaan jasa itu alurnya itu kan tidak ada barang yang diterima gitu kan, karena mereka langsung hasil dari pekerjaan. Ya. Nah, perbedaan utamanya lagi, kalau perusahaan dagang itu ada pembelian dan ada penjualan ya teman-teman semua. Sedangkan di perusahaan jasa, dia hanya berupa jasa, artinya hanya ada penjualan jasanya. Tapi kalau di perusahaan dagang ini ada proses membeli barang dan ada proses menjual barang gitu. Ya, makanya bisa dibilang sih eh, perusahaan dagang ini lebih kompleks dibandingkan perusahaan jasa. Karena selain kita menjual jasa, kita juga harus membeli barang gitu. Kemudian kita menghitung harga pokok penjualan sampai kita menghitung berapa sih persediaan barang dagang. Ini ya. Penentuan harga pokoknya juga relatif mudah karena biasanya hal yang pasti ya, satu porsi somai itu bernilai berapa gitu. Sementara di perusahaan jasa itu tidak, karena tidak ada harga pokok penjualan, maka harga pokoknya itu kadang tidak bisa dihitung atau di setiap project itu berbeda-beda. Ya, kalau di perusahaan jasa kan misalkan jasa melukis gitu kan. Oh, ternyata eh, apa ya? Lebih kompleks nih permintaannya, berarti kan lebih mahal seperti itu. Jadi tidak ada patokan harga pokok penjualan yang pasti. Pun harganya juga tidak ada angka yang relatif pasti seperti itu. Nah, ini akun-akun dalam perusahaan dagang. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ada pembelian, ya. Nah, ini nanti saya coba jelaskan di e-book saja di sini. Di sini aja. Yang pertama ada pembelian ya. Ya, pembelian ini seperti namanya, perusahaan perusahaan siomay ini membeli bahan baku dari vendor gitu. Jadi tugas kita sebagai eh, yang di bidang akuntansi adalah mencatat jumlah barang, harga belinya selama satu periode. Jadi nanti ada berbagai macam teknik, ada 2 macam teknik penulisan ya. Itu ada perpetual dan periodik. Kemudian ada retur pembelian. Nah, biasanya retur pembelian ini terjadi ketika ada ketidaksesuaian kesepakatan antara penjual dan pembeli. Gitu. Misalkan kita tidak sepakat nih, kok kualitasnya kurang ya. Ada satu somai misalkan yang
ada jamurnya gitu, alias sudah basi. Ya, berarti kita melakukan retur pembelian tuh kepada eh, pembeli. Ya, retur pembelian artinya barangnya dikembalikan. Nanti ada sebuah jurnal penyesuaian lagi bagaimana caranya melakukan retur pembelian. Yang kemudian bisa juga retur pembelian ini barang itu tidak dikembalikan, tapi penjual itu memberikan diskon. Misalkan ketika kemasannya jelek, misalkannya ada yang cacat, itu biasanya dilakukan diskon pengurangan harga dari retur pembeliannya. Potongan pembeliannya ini ya. Seperti ini. Nah, potongan pembelian juga ini bisa bisa tidak hanya soal retur ya, tapi misalkan penjual itu kita sebagai penjual siomay itu membeli dalam jumlah yang banyak. Misalkan jika 1.000 porsi kita beli, maka ada potongan sebesar 20% misalkan. Nah, seperti itu. Atau bisa juga ketika eh, kita langsung membayar secara cash gitu. Biasanya dalam perusahaan-perusahaan besar itu proses pembayaran itu jatuh tempo ya, misalkan 1 bulan gitu. Nah, biasanya ada vendor itu untuk menginisiasi agar penjual melunasi dengan cepat, mereka memberikan sebuah diskon ketika barang dilunasi misalkan selama kurang dari 10 hari gitu, ada diskon 5%. Seperti itu. Kemudian akun lainnya ada beban angkut pembelian nih. Nah, beban angkut pembelian itu dibagi menjadi beberapa ya. Teman-teman semua ada shipping eh, destination ya, kemudian ada shipping point. Nah, seperti namanya destination berarti barang kita itu mengakui pada saat barang sampai pada penjual. Nah, contohnya kalau di e-commerce ya, kita beli barang di e-commerce, itu uangnya itu akan kan disimpan oleh pihak e-commerce ya. Sebetulnya itu pembayarannya disimpan oleh pihak e-commerce. Nah, ketika barang sudah sampai, baru uang itu akan ditransfer oleh pihak e-commerce ke pembeli, penjual gitu. Nah, itu berarti metodenya FOB destination. Sedangkan FOB shipping point itu ketika barang sudah dikirim ke gudang, itu kita sudah mengakui pencatatannya. Oh, ngomong-ngomong soal pencatatan nih, kalau di dalam akuntansi kan mungkin Pak Khoirul juga sudah menjelaskan ya, ada dua jenis metode pencatatannya. Ada sorry, ada accrual basis dan cash basis. Nah, cash basis itu biasanya nah, karakter dari cash basis itu ketika ada uang yang kita menerima uang nih, artinya itu dicatat. Tetapi ketika kita belum menerima uang, itu belum dicatat. Nah, dalam dalam akuntansi itu kita tidak mengenal cash basis ya, tapi namanya accrual basis. Nah, accrual basis itu konsepnya semua peristiwa ekonomi, semua transaksi itu harus dicatat ketika terjadi kesepakatan. Misalkan saya ingin membeli 100 porsi siomay, tapi bayarnya nanti ya 100 hari kemudian gitu. Nah, kalau cash basis itu kan nanti menunggu, pencatatan itu ditunggu ketika uang sudah kita terima. Tapi dalam konsep accrual basis, kita menganggap itu sudah pendapatan kita, tapi hanya statusnya adalah piutang gitu. Seperti itu. Nah, sama dengan beban angkut pembelian nih. Beban angkut pembelian ada yang eh, sebentar. Ya, kita lanjutkan beban angkut pembelian. Nah, beban angkut pembelian ini biasanya ongkos kirim itu kan ada yang ditanggung oleh penjual, ada yang ditanggung oleh pembeli gitu ya. Umumnya sih eh, terkadang ada kalau kita membeli di e-commerce ya, biaya angkut pembelian itu kita yang menanggung kan. Misalkan ongkirnya berapa nih? Atau kadang ada promosi free ongkir gitu. Itu artinya kan ditanggung oleh pihak pembeli ataupun dari pihak e-commerce itu sendiri. Nah, itu nanti pencatatannya berbeda ya. Ketika beban angkut pembelian dibebankan oleh penjual
atau kita sebagai penjual somai, maka pencatatannya ya kita harus bebankan di pembelian. Nah, akunnya kan beban akun pembelian di debit, kasnya di kreditnya kas seperti itu. Nah, selain tadi pembelian juga ada penjualan. Ya, nah penjualan ini ya kita menjual barang terhadap konsumen, misalkan satu porsi penjualan gitu. Nah, nanti ada dua jenis pencatatan nih. Nah, itu akan berbeda akun-akunnya gitu. Tapi saya kasih contoh pencatatan yang berbasiskan periodik perpetual, sorry. Ya, jadi kita mencatat harga pokok penjualnya itu langsung. Ya, jadi akunnya bisa kasih debit, kemudian penjualan di kredit, kemudian ada harga pokok penjualan dan beban penjualan seperti itu. Nanti kita bahas di minggu depan. Nah, retro penjualan juga sama, ini konsepnya sama seperti retro pembelian. Jadi ada konsumen komplain misalkan, kemudian kita mengganti beberapa item dari yang dibeli oleh konsumen seperti itu. Nah, itu dinamakan retro penjualan. Potongan penjualan pun sama ya. Ada jumlah tertentu yang misalkan 100 hari atau 100 porsi, kita mendapatkan potongan penjualan. Nah, ini beban angkut penjualan juga sama ketika penjual pada saat melakukan proses jual beli, kita yang menanggung beban angkut penjualan. Oke, kemudian ada lagi namanya hutang dagang, teman-teman. Nah, hutang dagang ini terjadi ketika penjual, artinya kita memiliki kewajiban yang harus dibayar kepada pembeli gitu atau pihak lain. Ya, misalkan kita berhutang di bank atau kita berhutang di vendor gitu. Nah, itu kan dinamakan utang dagang. Tapi ada satu lagi yang dinamakan piutang dagang. Nah, piutang dagang ini konsepnya kita memberikan hutang kepada orang lain. Ya, contohnya tadi ya, misalkan ya, ada teman yang ingin meminjam uang gitu. Ya, udah kita pinjamkan. Nah, itu dinamakan piutang. Nah, dalam konteks tadi contohnya adalah penjualan somai, misalkan konsumen itu tidak membawa uang nih. Jadi dia menjanjikan seminggu lagi akan membayar siomay ini gitu ya. Nah, artinya pada saat terjadinya transaksi, kita mencatatnya sebagai piutang dagang gitu. Karena kita memiliki orang lain itu berhutang kepada kita gitu, piutang dagang. Oke, kemudian eh sebelum masuk ke sini, ini yang saya tadi mengenai syarat pembayaran dan penyerahan barang ya. Jadi syarat pembayaran itu ada berbagai macam ya. Ada secara cash ya. Artinya kita membayar ya kontan gitu. Harganya 5.000 ya kita bayarkan 5.000. Kemudian ada pembayaran kredit ya. Jadi ada jangka waktu tertentu untuk melunasi pembayaran. Nah, biasanya dalam sebuah perusahaan besar nih ada istilah seperti ini, N per 30. Ya, cara membacanya adalah berarti N itu jumlah diskonnya, 30 itu jumlah harinya. Jadi kalau kita baca eh, ketika barang itu dilunasi di bawah 30 hari, maka kita akan mendapatkan sejumlah N%. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada 1/30. Kira-kira artinya apa? Ada istilah 1/30. Kira-kira artinya apa? Berarti artinya ketika penjual atau pembeli itu melunasi hutangnya atau membayar hutangnya kurang dari 30 hari, nah maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 1%. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tulisan seperti ini berarti tinggal kita tambahkan aja 10% ya, gitu.
Jadi cara membacanya seperti itu. Pertama, kita baca dulu ini sebagai jumlah diskonnya. Kedua, 30 ini jumlah harinya. Ya, syarat N per 30. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ada lagi syarat seperti ini. Syaratnya 2 per 10, N per 30. Artinya, ketika dilunasi di bawah 10 hari, ini paling lambat 10 hari nih, maka kita akan mendapatkan diskon 2%. Ya. Tapi ketika, jadi batas maksimalnya 30 hari gitu ya. Ketika melebihi 30 hari, nanti kita biasanya ada denda gitu seperti itu, atau ada perlakuan-perlakuan lain gitu seperti itu. Nah, kemudian ada istilah juga namanya end of month. Jadi artinya harus dilunasi paling lambat sampai akhir bulan seperti itu. Nah, kemudian muncul istilah 2/15 end of month. Artinya ketika kita melunasi dalam waktu 15 hari sebelum tanggal akhir bulan, itu kita akan mendapatkan Slide-nya, potongan sebesar 2%. Pak, mohon maaf Ya? Pak, slide-nya nggak jalan. Oh iya, tadi saya share screen-nya itu ya. Sorry, sorry. Ya, terlihat ya. Ya, ini yang tadi ya. Syarat N per 10, 2 per 10, N 30. Tadi artinya berarti kita maksimal harus membayar hutang itu selama 30 hari. Dan ketika hutangnya dilunasi di bawah 10 hari, nanti kita mendapatkan 2%. Seperti itu. Begitu juga dengan istilah end of month. Jadi ketika barang dilunasi sebelum 15 hari, kita akan mendapatkan 2%. Kemudian ada namanya syarat penyerahan barang. Seperti yang tadi saya katakan, ada FOB destination, ada FOB shipping point ya. Tapi biasanya ada lagi, ini ada cost, insurance, and freight. Biasanya ini semua asuransi seperti biaya-biaya lain, asuransi ditanggung oleh pihak pembeli. Tapi ini jarang sekali ya, CIF dan CIF. If EC ini jarang sekali. Biasanya yang sering dipakai adalah FOB destination dan FOB shipping point. Ini salah ya, salah penulisan. Harusnya FOB shipping point. Nah, ini ada saldo normal dalam akuntansi perusahaan dagang. Kalau dulu di pertemuan awal Pak Koirul juga pernah membahas ya saldo normal dari setiap akun dalam perusahaan jasa. Nah, di perusahaan dagang pun ada gitu. Jadi istilah seperti kas, kemudian ada piutang, itu saldo normalnya seperti ini. Teman-teman bisa membacanya langsung. Misalkan kas ketika bertambah dia letaknya di debit gitu. Nah, cara membacanya seperti itu ya. Ketika saldo normal di debit ya, artinya ketika bertambah dia akan kita letakkannya di debit. Piutang dagang ketika bertambah juga kita letakkan di debit. Persediaan barang dagang ketika bertambah juga di debit. Nah, ini ada perbedaan sedikit nih di akumulasi penyusutan gedung. Teman-teman sudah diajari cara ini menghitung depresiasi? Sudah belum? Sudah? Ada depresiasi aset, ada akumulasi aset. Sudah pernah diajari oleh Pak Khairul? Sudah Pak, cuman mungkin boleh dijelasin ulang Pak, soalnya ada beberapa yang masih bingung. Ya, tadi ya ada depresiasi. Konsep depresiasi itu kan ketika kita membeli, sorry, ketika kita membeli aset ya. Misalkan aset itu kan bisa gedung, bisa bangunan, bisa mesin, ya, bisa juga tanah. Ya. Nah, ini memiliki depresiasi. Tapi ada satu jenis aset yang tidak memiliki depresiasi. Ada yang tahu apa itu? Tanah, Pak. Tanah ya. Tanah Iya, tidak Pak. memiliki depresiasi. Kenapa?
Nilainya Kira-kira ada yang selalu tahu nggak? naik, Pak. Nilainya selalu naik. Masa? Iya. Ada nggak tanah yang berkurang nilainya? Ada nggak tanah yang nilainya berkurang? Misalkan tanah tersebut eh, apa ya, sempat kayak di tanah di daerah Sidoarjo gitu ya, yang terkena lumpur lapindo gitu. Kira-kira tanah di sana naik apa turun? Turun, Pak. Gimana? Turun. Turun ya. Jadi tanah itu eh, memang konsepnya kecenderungannya selalu naik, tapi bukan berarti pasti naik karena terkadang ada naik turunnya. Nah, kalau teman-teman mungkin sering sering buka-buka di website properti gitu ya atau pertanahan itu ada grafik naik turunnya tanah. Cuma di setiap tahun kecenderungannya selalu naik tanah. Nah, kenapa tanah itu tidak bisa depresiasi? Nah, kita pahami dulu konsep depresiasi itu apa. Ya, misalkan kita beli laptop, ya. Setelah 5 tahun, itu apakah laptop tersebut nilainya akan tetap sama? Sama nggak kira-kira? Tidak. Enggak, Pak. Tidak ya, karena eh, laptop itu memiliki umur. Ya, kapan dia rusak gitu kan. Misalkan laptop itu biasanya rusak 5 sampai 10 tahun. Nah, gedung bisa rusak nggak gedung? Bisa. Gedung bisa rusak. Mesin, tadi laptop ya, bisa juga ya. Nah, tanah apakah bisa rusak? Bisa. Tanah bisa rusak, tapi kondisinya rusak itu ketika ada peristiwa-peristiwa yang misalkan seperti bencana atau terjadi peristiwa tertentu gitu. Tapi ketika kita gunakan tanah tersebut untuk pemanfaatan bisnis itu biasanya tidak berubah gitu. Makanya depresiasi di dalam tanah itu nol karena walaupun kita pakai tanahnya itu tidak berubah. Nah, perkara tadi yang konteksnya adalah misalkan tanah di beberapa Sidoarjo misalkan karena terkena lumpur lapindo nilainya turun. Nah, itu bukan karena faktor depresiasi, tapi karena kita mencatatnya sebagai kerugian gitu. Kerugian nilai tanah ya. Nah, konsep depresiasi itu kita pakai ketika ada umur ekonomisnya. Misalkan gedung itu akan rusak ketika sudah melalui 20 tahun. Ya, seperti itu. Jadi, yang pertama dilihat adalah umur ekonomisnya. Nah, kemudian metode depresiasi itu ada dua. Ada strike line, ada double declining. Ya, ini pembahasannya akan panjang lagi, tapi saya coba jelaskan yang sederhana dulu, yaitu metode strike line. Misalkan kita beli laptop seharga 10 juta. Gitu. Nah, kita taksir itu umur laptop, biasanya kalau untuk penggunaan pribadi mungkin bisa tahan lama ya, teman-teman. Tapi untuk penggunaan yang di bidang bisnis itu kan setiap hari kita pakai gitu, otomatis umur ekonomisnya pun lebih cepat habis gitu. Nah, tapi kita anggap saja umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, metode strike line itu menganggap bahwa setiap tahun nilainya berkurangnya sama. Berarti artinya cara untuk menghitung depresiasinya adalah 10 juta dibagi dengan 5 tahun. Berarti per tahun itu ada pengurangan sebesar 2 juta gitu. Jadi tahun pertama nilainya dari yang 10 juta menjadi 8 juta. Tahun kedua dari yang nilainya 10 juta di tahun pertama kita beli menjadi 6 juta gitu. Nah, perubahan itu dinamakan akumulasi depresiasi. Seperti itu. Ya, paham bedanya ya? Kalau depresiasi itu beban depresiasi itu per tahun, kalau akumulasi depresiasi ya akumulasinya berapa sih jumlah yang sudah berkurang. Berarti kalau saya tanya 3 tahun penggunaan laptop, kira-kira akumulasinya berapa jumlah akumulasinya 6 juta, setelah Pak. 3 tahun? Gimana?
6 juta. 6 juta ya? 6 juta dari mana, Yoga? Karena depresiasi per tahunnya 2 juta, kalau dikali 3 berarti 6 juta, Pak. Ya, betul ya. Karena setiap tahun itu akan berkurang 2 juta. Nah, karena sudah dipakai selama 3 tahun, berarti akumulasinya 6 juta. Seperti itu. Gitu ya. Gampang sih, teman-teman. Nah, ini makanya akumulasi penyusutan aset itu letaknya di kredit. Ketika bertambah ya. Nah, ini nanti teman-teman semua bisa membaca sendiri di mana akun normalnya. Nanti kita juga minggu depan kita bahas secara prakteknya seperti apa. Nah, ini juga untuk pencatatan pembelian ada berbagai macam metode ya. Ada metode fisik dan metode perpetual. Nah, ini nanti kita hanya pelajari satu saja karena kalian kan basicnya di bisnis digital itu bukan berarti tujuan pembelajarannya adalah teman-teman bisa memahami ya, tapi tidak mendalam gitu seperti itu. Karena ini kalau secara detail dibahas di jurusan akuntansi gitu, kecuali kalian pindah ke jurusan akuntansi nanti dibahas secara detail seperti apa metode pembelian, seperti apa tadi metode double declining gitu ya, nanti dibahas di situ. Tapi kalau secara umum kewajiban kalian adalah bisa membaca ya, bisa mengetahui kira-kira kalau terjadi kayak tadi logika depresiasi itu seperti apa, logika akumulasi itu seperti apa. Karena di dalam bisnis, apalagi bisnis digital, itu eh, ilmu yang sangat bisa dipakai untuk keputusan bisnis. Ya, ini nanti kita bahas di pertemuan minggu depan ya, soal akun-akunnya, bagaimana contohnya, dan bagaimana perlakuan laporan keuangannya nanti kita bahas. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu soal yang kita sudah bahas. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah paham? Oke, kalau sudah tidak ada, eh, minggu depan tolong ketua kelasnya dicari ruangannya ya, ruangan untuk kita eh, pertemuan luring gitu. Nanti pastikan masing-masing membawa kertas ya, karena nanti kita akan kumpulkan. Kemudian eh, pertemuan minggu depan kita mulainya jam 8.30 saja, karena biasanya kalau kita mulai jam 8 pas, kadang banyak yang telat gitu, kejebak macet dan lain-lain. Jadi amannya 8.30 kita sudah sampai di kelas gitu. Ya, kira-kira paham ya. Jadi nanti minggu depan saya tidak akan menjelaskan soal konsep-konsep lagi. Kita akan fokus belajar bersama-sama soal penyelesaian kasus di perusahaan dagang gitu. Ya, insya Allah kalau lancar sih kita selesaikan dulu jurnal. Di pertemuan berikutnya nanti kita rekap dari jurnal tersebut dan sedikit-sedikit di laporan keuangan. Ya, nanti di pertemuan terakhir kita bisa melakukan beberapa latihan mandiri, kuis gitu. Ada project juga nanti di akhir perkuliahan teman-teman, nanti kita tidak ada porsi UTS itu tidak hanya dominan ya, tapi ada project dan ada UTS. Sehingga nanti ada pekerjaan mandiri yang harus dilakukan teman-teman. Nah, salah satu projectnya adalah teman-teman mencari contoh-contoh perusahaan ya, perusahaan dagang, kemudian dilakukan misalkan kalian mencari toko di depan rumah nih, toko somai gitu ya misalkan ya. Kalian buat transaksinya, mereka melakukan transaksi apa saja sih selama 1 bulan gitu kan. Kemudian kalian membuat jurnalnya, membuat laporan keuangannya gitu. Seperti itu. Dan membuat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Itu proyeknya sebelum kita UTS. Jadi saya jelaskan dulu sekarang supaya nanti teman-teman semua juga bisa menyiapkan ya, bisa mencari kira-kira perusahaan mana nih yang saya akan teliti. Bukan tidak hanya perusahaan ya, maksudnya
bisa juga UMKM yang dekat-dekat saja dengan lingkungan kita. Tapi kita buat seolah-olah ada transaksi selama 1 bulan. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup perkuliahan kita hari ini? Pak, izin bertanya, untuk kertasnya sendiri, kertasnya bebas atau ada ketentuannya ya, Pak? Bebas, bebas. Boleh kertas HVS, boleh kertas apa aja lah, bebas lah. Yang penting bisa terlihat dengan jelas gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Cukup ya? Ya, baik, kalau sudah tidak ada, pertemuan kita sampai sini dulu. Ya, jangan lupa minggu depan membawa alat-alat tulisnya. Ya, saya tutup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman semua sudah kita belajar bersama-sama soal perusahaan dagang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.